Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi baleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Dudi Setiawan di channelnya Mas Dudi. Kali ini aku bakalan sharing tentang alasan kenapa kuliah di Bandung buat kalian yang butuh informasi ataupun keuntungan berkuliah di Bandung. Aku udah merangkum, udah ngeriset, yaitu ada 10 keuntungan berkuliah di Bandung. Yang pertama, kita bahas dari segi anatomi kota dulu. Bandung itu secara geografis tempatnya strategis. Yang pertama ya, kenapa harus di Bandung? Karena strategis. Yaitu provinsinya, Bandung itu menjadi ibu kota provinsi dan juga di tengah-tengah di provinsi, karena diapit oleh berbagai kota kabupaten, sehingga kalau mau kemana-mana liburan, mau ke Garut, ke Sukabumi, Cianjur dan lain sebagainya cukup dekat dari Bandung begitu. Dan di Bandung pun di daerah kotanya ini fasilitas publiknya lengkap, mulai dari transportasi, taman, museum. Transportasi itu ada bis kota, lalu angkot, terus pesawat, bandara gitu ya, terus jalan tol, lalu kereta juga kan kita bisa kalau mau berlibur ke luar kota lain, entah itu Malang, Jogja, Jakarta, bisa dari Bandung, enak pokoknya. Selain itu juga di Bandung ini ya suasananya adem. Ini juga suasananya adem nih. Jadi ketika ngekos itu kita nggak perlu pakai AC begitu. Karena mungkin Bandung dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan ya, dekat ke Lembang begitu, kemudian ke Pangalengan. Jadi kalau mau wisata ke yang bersifat alam tuh sangat dekat begitu. Dan Bandung enak pokoknya, mah gak bakalan panas. Oh ya, macet juga nggak terlalu macet lah, semacet-macetnya di Bandung, walaupun siang hari itu masih bisa dikatakan adem begitu. Itu dari segi anatomi. Yang kedua, kita dari segi human gitu ya, dari segi warga. Warganya di Bandung itu ramah. Jadi keuntungannya itu kalau kuliah di Bandung warganya ramah-ramah. Teman-teman yang jauh dari luar kota yang merantau gak perlu khawatir, walaupun sendirian, lingkungan kosan, lingkungan kampus, warga Sunda itu pasti ramah-ramah begitu, karena terkenal dengan istilah silih asah, silih asih, silih asu. Pokoknya gak usah khawatir. Bahkan aku juga merasakan waktu itu pernah ngekos, ibu kos aku baik banget, saking baiknya di momen-momen tertentu, hari-hari besar suka ngasih makanan. Makanya jangan khawatir kalau kuliah di Bandung. Terus yang ketiga, di Bandung ini kampusnya banyak pilihan. Mau swasta, mau berlaben nasional ataupun internasional, apalagi PTN ya, mulai dari ITB dengan keunggulan di tekniknya. Jurusan lain juga unggul sebenarnya, cuman yang paling unggul teknik kan. Unpad, kedokteran, UPI dengan pendidikan menjadi guru, lalu UIN dengan fakultas ataupun jurusan-jurusan dirosah, jurusan-jurusan keislaman. Lalu kalau teman-teman mau menekuni komputer teknologi, bisa ke Telkom, bisa ke Unicom. Lalu ada juga swasta-swasta yang oke, Unpar tuh kalau teman-teman mau menjadi HI, hukum, jurusan hukum. Lalu Widya Tama dengan ekonominya, Unisba dengan Pikom bagus, Unisba. Terus Unpas dengan fakultas hukumnya juga bagus. Lalu apalagi nih, ITENAS, terus Ekuitas, dan banyak lagi lah yang belum saya sebut. Ataupun yang sekitaran Bandung juga ada Unjani agak deket dari Bandung tapi termasuk Cimahi. Ya itu, jadi kalau di Bandung nggak usah khawatir, pilihan kampus itu banyak, mulai dari universitas ataupun yang di bawah sekolah tinggi begitu ya. Berikutnya yang keempat, berarti yang berhubungan dengan kebutuhan kita selaku pelajar, selaku mahasiswa, yaitu tempat belanja buku ataupun apa ya namanya, kelengkapan untuk belajar begitu ya. Buku-buku bisa kita dapatkan di berbagai toko-toko di Bandung dan banyak serta bervarian. Kalau misalkan kita sukanya yang memang benar-benar kualitasnya bagus, cetakannya bagus dan juga terbaru, terupdate, bisa kita ke Gramedia atau Gakmas. Kalau teman-teman mau harganya yang murah, ya tunggu aja diskon. Diskon itu bisa sampai 8-90% pengalaman saya di Gramedia. Atau juga teman-teman ketika memang mau yang harganya murah selalu,
walaupun dari segi kualitas cetakan kurang begitu oke begitu ya. Palasari termasuk salah satu perpustakaan terbesar itu di Asia, rekomendasi. Dan ada juga fasilitas dari dinas dari pemerintah, yaitu Dinas Provinsi Jawa Barat, yaitu di daerah Kewaluyaan. Jadi itu perpustakaan yang cukup besar, pokoknya bisa ke sana dan gratis. Oke, berikutnya berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di Bandung ini bervariasi. Jadi dari mulai 300.000 untuk kosan sampai yang jutaan, 2 juta, 3 juta, ataupun yang gratis juga ada. Nah, kalaupun misalkan untuk kos biasanya itu range-nya 300 sampai 700.000. Fiturnya itu ya ada 500 ke atas udah ada WC di dalam gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau lebih eksklusif lagi ya kosannya itu biasanya tentang 800.000 sampai 1,5 juta. Kalau apartemen ya sama lah di mana-mana juga 2 juta sampai 3 juta. Teman-teman juga bisa mengontrak rumah. Misalkan setahunnya itu seperti saya waktu itu pernah 25 juta setahun sama 5 orang, tapi kadang yang ngisi itu sampai 20 orang. Ya itu kan lumayan, bisa berhemat kita patungan semua. Dan kontrak itu enaknya kita bisa bareng-bareng. Cuman buat teman-teman yang terganggu kalau kita tidak bisa konsentrasi untuk belajar, ya itu konsekuensinya. Nah, kalau teman-teman mau gratis bisa juga. Teman-teman harus aktif, kemudian harus ya banyaklah trik-triknya untuk dapat tempat tinggal gratis sebagai mahasiswa di Bandung. Nanti saya akan terangkan di video lain. Tunggu saja ikuti channel ini ya. Oke, itu dari segi tempat tinggal. Terus berikutnya yang keenam, makanan lengkap. Di Bandung ini makanan lengkap. Mulai dari warteg, warkop, kafe, padang, ataupun masak sendiri. Masak sendiri juga kan otomatis itu lebih menghemat budget ya. Bisa modal 10.000 misal kita beli lauk saja, masaknya masak nasi itu bisa untuk 3 kali makan. Bagi saya waktu itu menjadi mahasiswa. Ataupun untuk sekarang kita di warteg-warteg, di tempat-tempat makan, porsi 8.000 sampai 10.000 itu udah oke, udah ada lauk dan juga sayur. Itu di atas 10.000 ya itu udah makin banyak pilihan. Di kafe apalagi, yaitu yang penting kalau misalkan kita mau menghemat budget ya di tempat-tempat tertentu lah, jangan di kafe tiap hari gitu. Kalau seminggu sekali ataupun sebulan sekali oke aja, sambil buat pamer di Instagram kan, Instagramable. Yap, untuk makanan sendiri di Bandung itu banyak pilihan makanan yang baru muncul, yaitu yang viral-viral ataupun yang udah lama tapi karena saking enak gitu ya masih dirawat, masih jaga, banyak. Pokoknya banyak pilihan kalau di Bandung untuk persoalan makanan. Orang-orang yang suka wisata kuliner gak usah khawatir, gak akan bosan lah. Berikutnya tempat belanja. Nah, tempat belanja di Bandung itu banyak. Mulai dari mall, BIP, terus Paris Panjapa, kemudian teman-teman yang suka belanja baju, misalkan di distro-distro di Jalan Riau itu banyak. Lalu teman-teman yang suka belanja HP di BEC, belanja elektronik, barang-barang bekas ada di mana? Lupa lagi saya tuh. Tempat syutingnya Kang Mus. Nanti saya tulis di sini, saya lupa lagi. Nah, terus kalau teman-teman yang suka beli baju yang harganya lumayan murah, apalagi buat dijual lagi ke pasar baru tuh, beri bahan-bahan buat baju. Lalu teman-teman yang suka branded tapi harganya murah banget, ya itu bisa ke Cimol Gede Bage. Itu kan barang-barang bekas ya, tapi kualitasnya bagus dan itu cukup terbesar juga. Nah, karena di kota Bandung ini warganya ataupun si milenialnya terkenal dengan fashionable, ya teman-teman bisa tetap beroutfit yang memang murah tapi kualitasnya bagus. Gaya masih tetap bisa bergaya dengan kocek yang cukup minim. Gak usah khawatir, mahasiswa tetap terfasilitasi di Bandung. Saya juga jualan baju-baju import, baju-baju bekas import. Nanti kalau mau kontak saja, kualitasnya oke. Sambil promosi dong. Ya oke. Yang ke-8, di Bandung itu banyak event. Kenapa banyak event? Karena Bandung terkenal dengan wargi ataupun pemudanya yang kreatif. Nah, banyak komunitas, banyak
penyuka dari berbagai bidang begitu. Gak usah khawatir lah, biasanya pada kumpul itu kalau ramenya itu malam minggu ataupun hari minggu, dan juga ada beberapa kantor-kantor atau sekretariat mereka udah profesional punya gitu ya. Nah ini teman-teman yang hobinya apa, entah itu bermusik, baca buku, menulis, skateboard, olahraga dan lain sebagainya, bisa terfasilitasi kalau nanti di Bandung. Jadi sambil menambah jaringan, menambah teman juga, gak bakalan bosan lah di Bandung. Teman-teman yang suka kajian sebagai pemuda hijrah banyak di Bandung, di Salman, lalu di Masjid Al-Latif begitu ya. Insya Allah lah pokoknya teman-teman menuju surga pun kalau di Bandung bisa lebih dekat kalau tujuannya dan niatnya mau ke sana begitu. Oke, berikutnya yaitu yang ke-9. Di Bandung ini masyarakatnya heterogen karena mungkin termasuk kota besar dan fasilitas publiknya cukup lengkap. Warga-warga daerah kota yang merantau, yang kerja, yang kuliah itu banyak dari seluruh Indonesia, sehingga teman-teman nanti ketika ada di sini, ada di Bandung, bisa kenal dengan berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai ras. Nah, otomatis dari segi pergaulan pun teman-teman semakin luas. Yang penting menurutku dijaga saja, tahu batasan lah begitu. Nah, pokoknya kalau mau deket ke arah surga di Bandung banyak. Ya di luar itu ya banyak juga begitu ya. Itu gimana teman-teman maunya seperti apa. Teman-teman juga kalau misalkan hobinya berbisnis, banyak apa namanya, bisa bisnis konveksi lah, membuat baju, clothingan, lalu dropship, jual jasa dan lain sebagainya. Pokoknya atmosfernya tuh sangat mendukung untuk kreativitas kalau misalkan di Bandung, karena saking banyaknya dari berbagai kota dan daerah itu. Dan yang terakhir, ini mungkin bonus juga buat kalian nih. Yang terakhir itu di Bandung. Kenapa harus ke Bandung? Keuntungannya apa? Karena Mojang Naga rilis. Udah tahu kan? Apal tuh Mojang Bandung Garulis? Ya, cewek-cewek Bandung itu cantik-cantik. Ya, semua udah pada tahu lah. Jadi teman-teman yang kesini, yang jomblo, sekalian mencari jodoh kan bisa nanti sama orang Bandung begitu. Saya juga kan sebenarnya asli bukan orang Bandung nih, niatannya kesini sambil mencari jodoh. Amin, bismillah dapat jodoh segera. Amin, amin. Ya oke, itulah 10 keuntungan kuliah di Bandung. Adakah yang memang belum saya bahas? Coba komen di sini. Pokoknya bagi teman-teman yang mau kuliah di Bandung dari luar kota ataupun dari manapun lah, silahkan kontak saya. Emang mau apa kalau kontak saya? Maksudnya kalau mau sharing-sharing ya silahkan. Saya juga karena sekarang masih di Bandung, masih suka diskusi sharing sama pemuda, sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Pokoknya nanti ada tips trik ataupun teman-teman butuh kenalan dari kampus mana, ya beberapa saya ada jaringan, nanti saya bisa bantu begitu. Palingan begitu untuk sharing seputar keuntungan kuliah di Bandung. Ikuti channel saya, nanti saya akan sharing seputar kegiatan mahasiswa, kegiatan kuliah dan lain sebagainya. Pokoknya bermanfaat. Palingan begitu, udah deh, tutup aja ya. Siap, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jaga kesehatan. Subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like.